Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu min radbin ma'iin bayanun lil ghairi. Ini meneruskan penjelasan sebelumnya ya, bahwa air yang kurang dari 2 kula itu bisa najis kalau bertemu dengan najis. Begitu pula benda cair selain air ya. Benda cair selain air itu di sini dijelaskan adalah benda yang basah atau ma'i ya. Ma'i ini benda cair. Jadi sebenarnya tidak hanya benda cair tapi juga benda padat yang basah itu najis kalau terkena najis. Tsumma in kana al-muradu bi radbi al-jamidu kana atfu ma ba'dahu alaihi lil mughayyarah ila annahu yushkalu alaihi anal jamida idza yanjusu dhahiruhu al-mulaki lin najis la kulluhu. Innama yanjusu dhahiruhu mulakil najis la kulluhu kama sayati. Oh, ternyata di sini rodbin ini masih diperdebatkan maknanya ya, masih belum bisa dipastikan maknanya. Jadi kalau kata rodbi ini diartikan dengan benda padat, maka atof setelahnya ya, atof setelahnya itu mughayyarah. Mughayyarah artinya berbeda, antara rodbi dan ma'i ini berbeda. Tapi kalau diartikan benda padat, ada kejanggalan, yaitu benda padat itu yang najis adalah bagian yang tersentuh oleh najis saja, tidak seluruhnya. Wa in kana al-muradu bihi ma ya'amul ma'i'a kana al-atfu alaihi min atfil khas alal am wa yuskalu alaihi ma dzukir. Tapi kalau kata rodbin ini diartikan benda padat maupun benda cair, diartikan umum, maka atofnya ini kategori atof, mengatofkan lafadz yang khusus ke lafadz yang umum. Jadi ma'i ini khusus benda cair, rodbin ini umum benda cair dan benda padat. Tapi kalau diartikan seperti itu ya kejanggalan tadi masih ada. Wa dhahiru ibarati raudi tahsisu radbi bil ma'i. Kemudian zahir dari kalimat di kitab Raudut Thalib itu mengkhususkan rodbi, kata rodbi dengan benda cair. Jadi tidak memasukkan benda padat. Wa nasu ibaratihi ma'asarhihi wa dunahuma ail kulatain qalilun fayan jusu huwa wa rodbun ghairuhu kazaitin wa in kathura bimulaqati najasatin mu'athira fit tanajjus wa illam yataghayyar. Jadi kalimat dalam kitab Raud berserta dengan syarahnya berbunyi, air yang kurang dari 2 kula itu air sedikit, dan air itu bisa najis dengan bertemu najis yang bisa menajiskan walaupun tidak berubah. Nah, hukum air sedikit ini sama dengan hukum rodbin ya. Rodbin di sini dikhususkan dengan benda cair. Rodbun yang selain air seperti zaitun. Tsumma qala wa kharaja bir radbi al jamidul khalim an rutubah indal mulaqah wa bil mu'athirah ghairuha mimma ya'ti. Kemudian kata rodbun, kata ar-rodbu tadi itu ternyata yang dikecualikan dari kata itu adalah benda padat yang tidak basah, benda padat yang kering. Benda padat yang kering di saat bertemu najis itu kan tidak najis. Kemudian najis yang bisa menjadikan benda ini najis hanyalah najis yang najis yang mu'athirah. Mu'athirah itu memberi bekas atau memberi dampak najis. Karena kan dalam video sebelumnya dijelaskan najis itu tidak semuanya menajiskan, karena ada najis ma'fu ya. Wa qauluhu wa in kathura ayan jusu ghairul ma'i wa in kana kathiran. Kemudian kata in kathura ini menjelaskan bahwa selain air itu hukumnya najis bila bertemu dengan najis walaupun jumlahnya banyak. Jadi tidak seperti air ya. Kalau air kan jumlahnya banyak, bertemu najis tidak najis kecuali berubah. Wal farqu bainahu haitsu tanjusu mutlaqan bi usulin najasati ilaihi wa bainal ma'i haitsu tusa bil qillah anna ghairal ma' laisa fi ma'nahu li quwwatil ma' wa masyaqqati hifdhihi minan najis bi khilafi ghairihi. Jadi perbedaan antara air dan benda lain selain air
Kalau apa itu, benda lain selain air kan bisa najis ya, tidak membedakan banyak atau sedikit. Kalau air kan terkhusus sedikit saja yang najis. Perbedaannya adalah benda lain selain air itu tidak sama dengan air. Maksudnya berbeda dengan air ya. Air itu memiliki kekuatan membersihkan sesuatu, dan juga sulit menghindarkan air dari benda najis. Berbeda kalau benda cair selain air itu mudah dijaga dari najis. Qauluhu la biwusuli maitah ay la yanjusu qalilul ma'i wa ghairihi minal ma'iyat biwusuli madzukir lil afi anhu fil ma'. Kemudian di sini ada najis yang tidak menajiskan ya, yaitu bangkai hewan yang tidak memiliki darah. Itu tidak menjadikan air dan benda lain selain air menjadi najis, karena hukumnya dimakfu atau diampuni. Wa qawlu la dama li jinsi yasailun ta'biruhu bidzalik aula min ta'biri ghairihi bi qawlihi la dama laha sailun. Jadi kalimat la dama li jinsiha, ada kata li jinsiha ini ya, penambahan kata jinsi ini dianggap lebih baik daripada kalimat di kitab yang lain yang tanpa kata jinsi. Ladama laha sailun, gitu seperti di Fathul Qorib kan juga seperti ini ya. Idzil ibra bi jinsiha la biha. Mengapa dianggap lebih baik? Karena yang dianggap itu adalah jenisnya, bukan tiap-tiap dari hewan itu, tapi jenisnya. Walau furidu anallah hada man yasilu wa jinsuha laisa lahu dzalik ulhiqat bihi wa la yadhuruha fihi. Jadi kalau ada jenis hewan yang tidak memiliki darah, tapi ada satu hewan yang termasuk jenis itu ia memiliki darah, itu ya hukumnya sama dengan hewan yang tidak memiliki darah, sama dengan jenisnya. Jadi yang penting jenisnya bagaimana ya, tidak menganggap satu persatunya. Wa aufuridu annaha laisa lahadamun yasil wa jinsuha lahu dzalik ulhiqat bihi wa dzarruha. Atau sebaliknya, ada hewan yang jenisnya memiliki darah mengalir, tapi ada satu hewan dari jenis itu darahnya tidak mengalir, maka hukumnya ya sesuai dengan jenisnya. Faidatun khobarullah fi hadza tarkib mahdhufun takdiruhu maujud wasailun sifatun. Ini sekarang membahas nahwu ya. Jadi kata tadi ya, la dama li jinsiha sailun, itu khobarnya la dalam susunan ini dibuang. Kalau dibayangkan itu berupa kata maujud. Kemudian kata sailun itu menjadi sifat. Wa yajuzu fi raf'u ala nau sifatun lismin la mur'ata lahu qabla duhuliha li'annahu kana marfu'an bil ibtida'. Kemudian kata sa'il ini boleh dibaca rofa menjadi sifat dari isim ya, dari isimnya la, sebelum isim itu kemasukan la. Sebelum isim kemasukan la. Jadi kata dam itu kan nasab ya, tapi sebelum kemasukan la itu kan i'rabnya rofa menjadi mubtada. Wa nasbu ala annahu sifatun lahu bi'tibari mahallihi it mahalluhu nasbun. Kemudian kata dam ini juga bisa dibaca nasab. Kalau dibaca nasab menjadi sifat dari isimnya la setelah kemasukan la ya. Jadi mahalnya itu kan nasab ya, mahalnya nasab. Jadi kata dam itu sebelum kemasukan la rofa, tapi setelah kemasukan la itu nasab, mahalnya nasab. Mana tadi? It mahalluhu nasbun bila wa la yajuzu binau alal fathi liwujudil fasil bainahuma kama qala Ibnu Malik. Jadi tidak boleh kata sa'il ini dimabnikan fathah ya. Kenapa? Karena ada pemisah antara dia dengan la ya. Kama qala Ibnu Malik wa ghairu mayali wa ghurul mufradi la tabni wansibhu awi raf'ak sidi. Ini nadham alfiyah ini ya. Jadi apa itu namanya, khobarnya la kalau tidak bersandingan langsung dengan isimnya la atau yang tidak mufrad, maka tidak boleh dimabnikan, bolehnya hanya rofa dan nasab saja. Kemudian ini ada qauluhu